الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita di dalam kitab Mutammimah al-Jurumiyah mengenai pembahasan khabar, barakallahu fikum, bahwasanya khabar ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya ghair mufrad. Mufrad dalam babul khabar sudah kami sebutkan, yaitu Naam, ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam babul i'rab ma laysa musannan wala syabihan, ma laysa musannan wala majmu'an, aywa wala mulhaqan aywa antum ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'i sittah. Naam, jangan lupa itu ya. Jadi caranya nanti antum biar ingat terus itu, antum jadikan satu. Mufrad dalam babul i'rab ini, mufrad dalam babul khabar ini dijadikan satu. Jadi nanti kalau murajaah langsung ketemu satu itu mufrad semua. Caranya gitu. Nah, itu biar mengingat pada babnya masing-masing. Jadi babul i'rab itu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Karena kita sudah mutammimah ya. Kalau jurumiyah dulu wala minal asma'il khamsah itu. Naam. Kemudian kalau dalam babul kalimah ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Dalam babul khabar ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nanti dalam bab la nafiyal jinsi sama bab al munada sama. Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Selesai. Nah, caranya dijadikan satu di sebuah tempat itu nam ta'ariful mufrad. Ta'ariful mufrad, definisi mufrad. Udah, tinggal tulis mufrad di babul i'rab ini, mufrad dalam babul khabar ini. Itu mudah mengingat, tahu ya? Fungsinya kalau murajaah biar enak di murajaah. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah aw asbahullah ba'du ahkami khabar mutada. Sekarang seputar hukum khabar mutada ini. Sudah kita ketahui bersama, barakallahu fikum, hukum globalnya bahwasanya khabar mutada jelas marfu'. Untuk masalah marfu'nya tanda rafa' asalnya dengan dhammah, tapi terkadang bisa dengan wawu, bisa dengan alif, tergantung dengan bentuk dan juga jenisnya. Namun yang dimaksud di sini adalah makna yang lain mengenai hukum masalah khabar mutada. Kita lihat, barakallahu fikum, qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab, wala yukhbaru bi dzarfiz zamani 'anil dzat. Perhatikan baik-baik. Wala yukhbaru bi dzarfiz zamani 'anil dzat. Maksudnya dzaraf zaman itu tidak bisa mengkabari zat. Jadi kalau mubtada'nya bentuknya zat yang bisa kelihatan, bisa dilihat, itu enggak bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Contohnya, Zaidun zat bukan? Zaidun zat bukan? Benar. Iya, Zaid itu zat atau sesuatu yang maknawi? Zat, paham ya? Zat nah itu enggak bisa dikabari dengan dzaraf apa? Zaman. Zaidun al-yauma bisa? Enggak bisa. Zaidun ghadan bisa? Bisa? Enggak bisa. Karena apa? Karena zat. Berbeda kalau misalkan na barakallahu fikum sesuatu yang maknawi, bukan zat. Maknawi itu enggak nampak, enggak kelihatan. Al-ilmu, maknawi atau zat? Maknawi. Itu bisa al-ilmu, al-ilmu ghadan misalkan. Maksudnya ilmu itu besok terjadi. Ada ilmu, itu paham ya maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Paham maksudnya ya? Nah, jadi barakallahu fikum seperti itu. Antum perhatikan baik-baik ya, makna zat itu ma'ruf ya. Zat itu yang nampak, yang kelihatan. Bedakan dengan zat lain lagi. Kalau zat itu kan semacam apa gitu ya? Zat itu semacam unsur atau molekul-molekul gitu ya.
Wallah alam antum paham atau enggak, yang jelas zat itu lain dengan zat. Paham ya? Nah, jadi zat itu yang nampaknya kelihatan. Paham ya? Tapi kalau maknawi sesuatu yang lihat enggak kelihatan, enggak nampak. Ilmu maknawi enggak? Maknawi. Saum puasa maknawi enggak? Nah, itu namanya maknawi. Kita lihat nanti. Fala yuqal Zaidun al-yauma, maka tidak dikatakan Zaidun al-yauma, enggak bisa. Walaupun zaidnya mubtada', al-yaumanya sudah dzaraf, tapi dzaraf apa itu? Zaman. Kenapa tidak bisa? Karena kaidahnya dzaraf zaman tidak bisa mengkabari mubtada' yang dzat. Paham salah ya? Dzaraf zaman tidak bisa mengkabari mubtada' yang apa? Dzat. Berarti mafhumnya kalau mubtada'nya maknawi bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Mafhum? Naam. As-saumu ghadan, bisa enggak? Bisa. As-saumu ghadan, bisa enggak? Kenapa bisa? Naam, karena shaum maknawi. Tapi kalau diganti dzat misalkan al-qalamu ghadan, bisa? Enggak bisa. Mafhum salah ya? Jadi kaidah ini penting sekali, perlu diperhatikan karena biar enggak keliru dalam meletakkan kata-kata. Wa innama yukhbaru bihi 'anil ma'ani. Naam, hanya saja dzaraf zaman itu bisa mengkabari tentang makna-makna. Tentang mubtada' yang makna-makna. Maksudnya mubtada' yang bentuknya maknawi itu bisa dikabari dengan dzaraf zaman. Mafhum di sini insyaallah? Mafhum akhir al-fathah? Naam. Kita lihat di sini. Nahwu as-shaumu al-yauma. Bisa. Kenapa? Karena as-shaum ini mubtada' maknawi. Dalam artian as-shaum sesuatu yang maknawi. Enggak nampak kan bentuknya kayak apa puasa itu? Nampak enggak, Dum? Enggak nampak. Paham ya? Nah, oleh karena itu bisa as-shaumu al-yauma. Cocok. As-shaumu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-yauma dzarfuz zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Wa dzarf aw shibul jumlah kan itu. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf taqdiru ka'inun aw mustaqirun. Selesai. Mudah aja. Naam. Was-safaru ghadan. Bisa enggak ini? Bisa. Karena as-safar sesuatu yang maknanya atau dzat? Jabir maknawi. Safar maknawi, enggak nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ghadan tepat. Ghadan dzaraf apa? Dzaraf zaman. Mafhum insyaallah ya? Nah, safar itu terjadi besok itu maksudnya, artinya gitu. As-safaru kainun ghadan. Cuman kainun itu wajib disembunyikan, sudah kita lewati kan? Kalau khabarnya bentuknya dzaraf atau jar majrur maka wajib muta'alliqnya disembunyikan. Enggak boleh ditampakkan. Walaupun kalau ditampakkan maknanya cocok tapi jangan. Karena memang sudah diatur dari sananya. Paham ya? Jangan ditampakkan ya. Naam. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka, ini ada syubhat di sini. Setelah beliau menyebutkan dengan kaidah dan juga contohnya menyebutkan salah satu syubhat yang syubhat ini sebenarnya mudah dibantah bagi orang-orang yang sudah tahu jawabannya. Paham ya? Kita lihat. Wa qauluhum, adapun ucapan mereka al-lailata al-hilalu. Perhatikan baik-baik ini biar nanti fa muawwalun itu mughayyarun. Sudah diubah berarti. Nah, zahirnya perhatikan baik-baik itu. Al-lailah dzaraf apa? Lailah dzaraf apa? Zaman. Dzaraf zaman. Perhatikan baik-baik. Al-hilal, hilal nampak enggak hilal? Nampak. Nampak enggak hilal? Nampak. Berarti dzat kan? Nah, ada syubhat sini. Kenapa ini khabarnya dzat kok di mubtada'nya dzat kok dikhobari dengan dzaraf zaman? Ini kan dibalik ini. Al-lailata al-hilal. Ini kan? Nah, ini kan mubtada' mu'akhkhar, ya enggak? Ini kan kedudukannya nanti khabar nanti, muta'alliq ya. Nah, sekarang syubhatnya gini. Bukankah hilal itu adalah mubtada' yang dzat? Naam. Tapi kenapa dikhobari dengan al-lailah yang dia adalah dzaraf apa? Dzaraf apa? Zaman. Padahal boleh enggak aslinya? Boleh enggak aslinya? Enggak boleh ya? Aslinya enggak boleh. Dzaraf zaman itu bisa mengkabari yang maknawi. Paham ya? Kalau dzat enggak bisa. Tapi kenapa ini bisa itu loh? Ucapan orang Arab kok bisa? Al-hilalu lailata. Nah, syubhat enggak kira-kira? Syubhat, jawabannya tahu enggak? Muawwalun, sudah diubah. Maksudnya bagaimana? Ada sesuatu yang dibuang di situ. Paham ya? Ada sesuatu yang dibuang, yaitu apa? Barakallahu fikum. Nanti kami takdirkan contoh yang semisal dulu. Al-yauma al-khamru. Orang jahiliyah kan senang minum khamr ya istilahnya ya. Al-yauma al-khamru. Al-yauma adalah apa? Zaman. Terus zaman. Al-khamru dzat atau maknawi? Dzat. Aslinya boleh menurut kaidah aslinya? Ya, boleh enggak aslinya menurut kaidah? Enggak boleh. Karena
zat enggak boleh dikabari dengan dzaraf zaman. Tapi kenapa boleh ada yang dibuang? Ada yang muawwal. Ucapan muawwal paham ya soalnya? Muawwal itu mukhayyar, ada yang dibuang itu, ada yang diubah. Paham itu ya? Apa ubahnya? Al-lailata tulu'ul hilal. Tulu' maknawi enggak tulu'? Maknawi. Al-yauma syurbul khamr. Maknawi. Paham ya? Nah, berarti takdirnya apa? Kalau maknawi ke dzaraf zaman enggak ada iskal. Paham belum? Dan teman ada yang takdirkan. Kata beliau muawwalun. Jadi enggak usah iskal, enggak usah bingung, kata beliau muawwalun, itu muawwal, sudah diubah. Sudah berpaling dari aslinya. Kita lihat nomor bawah itu, kita lihat catatan kaki nomor 6 itu. Ai masrufun an dhahirihi, sudah dipalingkan dari dhahirnya. Bitakdiri hadfi mudhaf, dengan takdir membuang mudhafnya, wa huwa ismun makna. Yaitu mudhafnya apa? Isim yang menunjukkan makna. Wa takdir tulu'ul hilali au ru'yatuhu. Ru'yah, tulu', maknawi enggak? Maknawi. Cocok berarti kan? Naam. Jadi ada iskal insyaallah ya. Jadi beliau menyebutkan iskal, tapi beliau juga ngasih gambaran muawwalun itu loh. Paham ya? Muawwal itu muawwal diubah gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya barakallahu fikum, dzaraf zaman tidak bisa mengkabari mubtada yang apa? Yang zat. Yang bisa dzaraf zaman itu mengkabari mubtada yang maknawi. Berarti mafhumnya nanti kalau mubtada'nya maknawi bisa dikabari dengan apa? Nah, barakallahu fikum kalau khabarnya zat, nah hanya bisa dikabari dengan apa? Dengan yang dzaraf atau dzaraf makan. Kalau khabarnya zat. Paham ya? Nah, tapi kalau khabarnya kalau mubtada'nya zat, afwan. Kalau mubtada'nya zat berarti nanti yang bisa mengkabari adalah dzaraf apa? Dzaraf makan. Tapi kalau mubtada'nya maknawi, barakallahu fikum hafizakumullah, bisa dikabari dengan dzaraf zaman, dzaraf makan. Berarti lebih umum apa? Mubtada' yang bentuknya maknawi. Paham belum? Kalau mubtada' maknawi bisa dikabari dengan dzaraf zaman, bisa dikabari dengan dzaraf makan. Nah, kita sebutkan contohnya sebelum kita baca nanti. Nah, barakallahu fikum. Al-ilmu amamaka. As-sawmu ghadan. Sekarang perhatikan. Al-ilmu as-sawm maknawi enggak? Bisa dikabari dengan dzaraf makan, bisa dikabari dengan dzaraf apa? Zaman. Al-ilmu ilmu di depanmu ilmu. Paham ya? Maksudnya itu ilmu di depanmu itu maksud di depanmu itu ada orang yang ajarkan ilmu gitu loh. Paham ya? Ini enggak masalah, boleh. Paham ya? Karena apa? Karena mubtada'nya apa? Maknawi. Jadi kalau mubtada'nya maknawi boleh dikabari dengan apa? Dzaraf zaman, dzaraf makan. Tapi kalau khabarnya zat itu barakallahu fikum tidak bisa dikabari kecuali dengan apa? Dzaraf kalau zat makan. Pemahamannya itu ya? Iya enggak? Zaidun amamaka. Zaidun khalfaka. Naam. Kita lihat sini, lanjutkan tadi yang bacaan tadi. Waqtaqdir tulu'ul hilali aw ru'yatihi. Aw ru'yatuhu. Wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Malik ila jawazihi min ghairi ta'wil bi syarti an yufid wa ikhtara hadzal madhhab Ibnu Qayyim. Adapun pilihan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah, boleh, enggak perlu ta'wil, enggak masalah. Maksudnya walaupun mubtada'nya itu na'am barakallahu fikum zat dikabari dengan dzaraf zaman enggak masalah gitu katanya. Ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Qayyim seperti itu. Paham ya? Jadi walaupun dikabari dengan dzaraf zaman pun enggak masalah, yang penting memberikan faedah. Paham ya? Yang penting memberikan faedah. Seperti ini al-hilalu lailata, enggak masalah karena apa? Ada faedahnya. Maksudnya bisa diambil faedahnya, bisa dipahami gitu loh. Nah, wallahu alam ya. Cuman pendapat yang pertama itu lebih tepat karena untuk menghilangkan iskal tadi itu. Nah, sesuai dengan apa yang dialurkan oleh beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah, mafhum soalnya? Wa yajuzu ta'addudul khabar. Ini juga hukum yang berikutnya, diperbolehkan berbilangnya khabar. Maksudnya khabar itu tidak hanya satu mubtada' khabarnya 5 pun enggak masalah, boleh-boleh saja. Satu mubtada' khabarnya 10 boleh enggak? Akhbawaihan. Satu mubtada' khabar 10. Naam. Boleh enggak? Boleh contohnya? Contohnya banyak. Zaidun qa'imun tajirun 'alimun salihun, itu kan 10. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu nanti mubtada' awal, mubtada' tsani, mubtada' sampai 10. Boleh.
Paham ya? Namun dalilnya banyak nanti yang menunjukkan hal tersebut. Jadi berbilangnya khabar itu enggak mengharuskan mubtada itu lebih dari satu. Jangan sampai punya pikiran itu ya. Jadi misalkan barakallahu fikum mubtada'nya satu pun bisa menerima khabar yang banyak itu loh. Sebagaimana zat yang satu bisa menerima sifat yang banyak. Ini fungsinya untuk membantah orang-orang al-bid'ah wad dhalal yang mengatakan berbilangnya khabar menunjukkan zatnya juga banyak. Akhirnya ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang banyak enggak? Berarti menunjukkan Allah taala banyak, gitu loh. Ini ujung-ujungnya mereka. Kita katakan tidak. Bahwasanya ta'addudul khabar, na'am barakallahu fikum, la yastalzim ta'addud adzat. Apa maksudnya? Berbilangnya khabar lebih dari satu itu tidak mengharuskan zatnya itu lebih dari satu. Satu orang memiliki khabar yang banyak bisa enggak? Bisa. Satu orang memiliki sifat yang banyak bisa enggak? Bisa. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal, Maha Satu. Paham ya? Tapi memiliki sifat yang banyak. Apakah mengharuskan Allah taala banyak? Tidak. Paham ya? Jadi berbilangnya atau banyaknya sifat atau banyaknya khabar itu tidak mengharuskan yang disifat itu lebih dari satu, enggak mengharuskan. Paham ya? Bisa jadi yang satu bisa disifati dengan sifat yang banyak. Ja'a rajulun. Rajulun berapa orang? Satu. Kita sifati dengan sifat yang lima sifat pun bisa. Ja'a rajulun karimun ghaniyun dzakiyun. Bisa. Tinggal di i'rab na'at awal, na'at tsani, na'at tsalis. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa yajuzu ta'addudul khabar, diperbolehkan berbilangnya khabar. Berbilang itu lebih dari satu. Nahu Zaidun katibun syairun. Zaid adalah seorang penulis dan penyair. Ya mungkin katib itu penulis, sekretaris lah bahasa gitu ya. Syair ya penyair, tukang bikin pantun atau puisi. Paham sama ya? Zaid mubtada, katib khabar awal, syair khabar tsani. Dah gitu aja. Lebih dari satu enggak khabarnya? Naam, padahal Zaid berapa orang? Satu. Wa qouli ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun liman yurid. Wa huwa di situ dhamirun munfasilun mabniyul fathi fi mahall raf'in mubtada. Sisanya khabar. Perhatikan, al-ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun liman yurid, itu nanti ada khabar awal, khabar tsani, atau perhatikan baik-baik di situ. Nam al-khabu, nam pertama al-ghafur, na barakallahu fikum, di situ khabar awal. Al-wadud khabar tsani, dzul 'arsy khabar tsalis, al-majid khabar rabi', fa'al liman yurid khabar khamis. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal, memiliki khabar yang banyak, enggak masalah itu loh. Mafhum salah ya? Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum hukum yang berikutnya. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada. Aywa, ini berarti keluar dari hukum asal. Hukum asal itu mubtada diawalkan, karena yang namanya mubtada itu kan artinya mubtadaan diawalkan. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, mubtada mubtadi'. Paham ya? Mubtadi' bukan pakai ain ya. Mubtadi' itu berarti pemula. Haula al-mubtadi'un. Antum mubtadi'un. Benar enggak misalkan gitu ya? Antum mubtadi'un, maksudnya kalian itu para pemula. Kalau mubtada' itu berarti yang diawalkan. Apa maksudnya? Jadi terkadang mubtada' itu ada yang diakhirkan, berarti keluar dari hukum asal. Mohon salah ya? Kita lihat. Wa qad yataqaddamu 'alal mubtada'. Terkadang justru khabarnya itu mendahului mubtada'nya. Berarti keluar dari asal kan? Naam. Jawazan, ucapan jawazan menunjukkan boleh-boleh saja. Boleh diawalkan, berarti akhirnya enggak ada iskal, boleh-boleh saja. Contohnya perhatikan, nahwu fid dari Zaidun. Antum bolak-balik Zaidun fid dari Zaidun, boleh-boleh saja. Laisa hunaka mani'un, tidak ada penghalang di sana. Mafhum salah ya? Laisa hunaka mani'un, enggak ada penghalang. Tinggal antum i'rabnya ingat atau tidak, itu aja. Fid dari Zaidun cuma di i'rab. Jarrin mabniun ala sukun la mahalla min i'rab. Ad-dari ismul majrur bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih wa huwa khabar. I'rab dulu Zaidun mubtada'un muakhar. Mubtada'un muakhar terus marfu'un wa alamat raf'i marfu'un bil ibtida'. Dikasih. Jangan masalah terus. Wa alamat raf'i dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa syibul jumlah dari itu. Wa syibul jumlah
Apa urutannya? Muta'alliqun muta'alliqun apa? bi khabarin mahdhuf. Iya benar. Muta'alliqun bi mahdhufin khabar takdiruhu ka'inan. masih kurang. Diawalkan atau diakhirkan perlu itu. Muta'alliqun bi khabarin. Diawalkan itu berarti kan muqaddam. Jangan sampai lupa itu karena penting. Paham ya? Jadi fiddari wasyibul jumlah atau wal jar majrur muta'alliqani bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Bukan. Muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiru kainun aw mustaqirrun. Paham belum? Nah, coba ulangi. Wasyibul jumlah. Wasyibul jumlah muta'alliqani. Kalau syibul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam. Terus Bi khabarin muqaddam. mahdhufin Mahdhufin. taqdiruhu ka'inan. kainun aw jangan ragu. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin muqaddamin. Dibolak-balik sama masalah ini muqaddam harus disebutkan. Paham ya? Nah, wasyibul jumlah Fiddar. ya mana wasyibul jumlah fiddar tuh? Wasyibul jumlah fiddar fi harfun jar. Enggak usah diulangi lagi. Ini cuma mau ngecek yang terakhir aja. Wasyibul jumlah Wasyibul jumlah khabar muta'alliq. jangan atur, ingat ya. Ana ulangi sekali lagi, ingat baik-baik ya. Nah, wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Kalau perlu catat ya. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Matikan. Nah, ulangi wasyibul jumlah Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhufin bi khabarin mahdhufin mutaakhir. Ana ulangi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin. Muqaddam didahulukan, ini kan didahulukan ini. Fi dari zaitun. Khabar didahulukan. Jadi wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiru kana mustaqirrun. Ulangi. Fiddar syibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kana mustaqirrun aw majrur. Sudah cukup ya. Antum sekarang ulangi. Wasyibul jumlah fiddar muta'alliqun bi fi'li bi khabarin muqaddam. apa? Takdiruhu Mahdhufin. wa takdiruhu kainun aw mustaqirrun. Bismillah. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin takdiruhu ka'inan aw Mahdhufin. takdiruhu ka'inan aw mustaqir. Kalau itu ditulis itu ya, kalau enggak apa ditulis ya, tinggal-tinggal. Soalnya itu untuk antum biar tahu karena khabarnya didahulukan itu loh. Kalau antum muta'alliq dengan khabar mahdhuf keliru. Karena didahulukan harus ada muqaddam penting ini. Paham ya? Jadi ana ulangi sekali lagi. Fiddari zaidun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Fiddani jar majrur. Langsung antum i'rab setelah di i'rab jar majrur selesai, fi harfu jar mabni 'ala sukun la mahal i'rab, ad-dar ismun majrurun bi fi wa 'alamat jarhi kasratun dhahiratun 'ala akhirih. Kemudian setelah itu wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Paham ya? 3 ya. Bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu kainun mustaqirrun. Artinya syibul jumlah itu punya keterkaitan dengan khabar yang didahulukan, yang dibuang itu loh. Takdirnya kainun mustaqirrun. Sudah paham insyaallah? Ayo ulangi bismillah. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin. Ayo. Wa Takdiruhu kainun aw mustaqirrun. ayo. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdhufin takdiruhu ka'inan aw mustaqir. ayo bismillah. Syibul jumlah muta'alliqun bi
بخبر محذوف بخبر مقدم محذوف تقديره كائن أو مستقر. Nah, lihat itu ya. Berikutnya, maksudnya jawazan Arab ya. Jawazan ini maksudnya yajuzu taqdimu wa yajuzu ta'khiru. Boleh antum fid dari zaidun boleh, zaidun fid dari enggak ada iskal. Paham ya? Dibolak-balik boleh gitu loh. Fit dari zaidun apa? Mubtada muakhar. Kalau itu dia Zaidun fid dar. irobnya gimana? Kalau zaidun fid dar ya zaidun mubtada marfu bil ibtida. Ambil tidak ya. Ayo bil ibtida. Enggak masalah, tapi hukum asalnya gitu. Paham ya? Kembali hukum asal enggak masalah. Paham ya? Aslinya kan dia diawalkan, cuman di ini kan boleh diawalkan boleh diakhirkan. Paham ya? Cuman dikatakan seperti itu karena hukum asal aja. Tapi kalau fid dar ini kan posisinya itu bagaimana, kapan dikasih muqaddam itu ketika diawalkan seperti ini. Paham ya? Naam, seperti itu. Wa wujuban dan wujuban maknanya wajib diakhirkan. Khobarnya wajib diakhirkan. Baik-baik ya. Khobarnya mubtada'nya wajib diakhirkan, kemudian khobarnya wajib didahulukan. Paham ya? Jadi ucapan wujubannya wajaba taqdimul khobar 'alal mubtada', maksudnya gitu. Wajaba taqdimul khobar 'alal mubtada', wajib mendahulukan khobar atas mubtada'nya. Kalau yang pertama tadi boleh-boleh aja ya, ini wajib. Kita lihat nahwu aina zaidun. Aina zaidun? Pertanyaan bukan? Aina di sini dikenal dengan ismu istifham. Ismul istifham itu memiliki hak apa namanya? Saudara. Hak saudara itu hakus saudara itu hakut takdim. Maksudnya hak harus didahulukan dia. Ismul istifham enggak bisa diakhirkan. Jadi antum boleh zaitun aina. Ya akhi zaitun aina. Walaupun bahasa kita cocok tapi bahasa Arab enggak cocok itu. Zaitun aina, artinya zaitun aina apa? Zaid di mana? Cocok enggak kalau bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau bahasa Arab keliru. Aina ini isim istifham yang harus didahulukan itu loh. Sehingga aina zaitun? Di mana Zaid? Maksudnya, nah di sini posisinya Zaid sebagai apa? Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Sebagai mubtada muakhar. Tapi wajib di situ. Enggak sembarangan wajib ya, perhatikan. Aina Zaidun. Ini Zaidun mubtada muakhar. Tapi wajib ya. Nah, aina ini i'rabnya bagaimana? Ismul istifham mabniun 'alal fathi fi mahal raf'in sebagai apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Taunya dari mana? Dari jawabannya. Aina Zaidun? Naam, Zaidun fiddar. Ketemu kan? Seakan-akan fiddar ini seperti aina kedudukannya. Atau biar aku tahu jelas Zaidun mawjud, Zaidun mawjudun. Nah, mawjudun seakan-akan aina itu. Zaidun itu mubtada kan? Mawjudun khabar. Aina itu seakan-akan ini. Tahu dari jawabannya. Aina Zaidun? Zaidun mawjud. Ketemu jawabannya. Dengan jawaban akan nampak. Kaifa haluk? Hali khairun. Sehingga kaifa apa hali apa nanti? Sebagai nah, tahunya dari jawabannya. Kaifa haluk ya akhi? Hali khairun. Seakan-akan gitu kan? Hali bi khairin. Sama aja kan? Nah, jadi antum terkadang melihat istifham itu i'rabnya apa, dilihat jawabannya. Kaifa jaa Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Jaa Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti hal nanti kaifanya. Walaupun sama-sama kaifa beda i'rabnya kan? Taunya dari apa tadi? Dari jawabannya. Tahu ya, taunya dari jawabannya. Kaifa jaa Zaidun ya akhi? Jaa Zaidun masyian. Berarti masyian itu kedua seperti kaifa. Kaifa berarti hal muqaddam itu caranya gitu. Ini aina Zaidun? Di mana Zaid? Nah, jawabannya Zaidun mawjudun misalkan. Zaidun mawjudun misalkan. Zaidun mubtada mawjudun khabar. Aina ini kedudukannya seperti fiddar atau mawjud. Berarti aina ismul istifham mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in apa? Ini aina mawon. Fi'il rafin apa? Mutaqaddam. Apa maksudnya? Fi'il rafin mutaqaddam. Apa? Aina. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar. Khobar muqaddam dan mutaqaddam. Khobar muqaddam itu ya. Fi mahal rafin khobar muqaddam. Aina, diulangi i'rabnya aina. Ismul istifham fi mahal Mabniun. mabniun 'alal fathi
fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Naam, ya bismillah aina. Apa? Ayo. Aina ismul istifham mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Naam, ya bismillah. Ismul istifham mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, lihat itu ya. Zaidun mubtada muakhar. Ini agar antum semakin mencakup bahwasannya. Jadi i'rabnya itu seperti itu. Dibolak-balik aslinya sama, cuma harus ada lafaz muqaddam muakhar itu aja dah. Apa maksudnya ya? Naam. Nahu aina zaitun, cuman sebabnya kenapa kok wajib dahulukan Ustaz? Kenapa enggak boleh zaitun aina? Kita jawabannya apa tadi? Aina ini isim istifham lahu haqqus shadarah, memiliki hak untuk didahulukan. Lau akharna, kalau seandainya kita akhirkan, la nafaina haqqus shadarah, niscaya kita meniadakan hak untuk didahulukan. Berarti kita menghilangkan haknya gitu loh. Padahal apa? Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap milik hak itu haknya. Jadi hak dahulukan itu loh. Mohon insyaallah ya. Nah, jadi ini boleh enggak diakhirkan tadi? Ewa. Enggak boleh Ustaz. Kenapa enggak boleh? Wajib atau enggak didahulukan? Wajib didahulukan enggak ini? Wajib. Kenapa wajib? Karena dia istifham, memiliki hak apa? Hak shadarah. Shadarah, hak untuk didahulukan, ditampilkan di depan gitu loh. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Wa inna ma 'indaka Zaidun, itu juga wajib dahulukan karena fungsinya hasr di pembatasan. Wa inna ma 'indaka Zaidun, indaka itu wajib didahulukan di situ. Kenapa? Karena ada inna ma untuk menghasr. Hasr itu membatasi. Artinya dan hanya saja yang di sisimu itu adalah Zaid. Ada orang lain enggak kira-kira? Ada orang lain enggak selain Zaid? Enggak ada. Yang di sisimu itu adalah Zaid. Paham ya? Enggak ada orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau antum balik wa innama Zaidun 'indak, nah, hanya saja Zaid di sisimu itu apa? Yang dibatasi tempatnya saja. Adapun selain Zaid mungkin ada enggak? Mungkin. Kalau ini hanya saja yang di sisimu adalah Zaid. Ada yang orang lain? Ayo, ada orang lain? Hanya saja yang di sisimu itu cuma Zaid saja. Kalau gitu jelas. Hanya saja yang di sisimu itu adalah Zaid. Ada orang lain? Atau diartikan ini ya? Hanya yang di sisimu itu adalah Z saja. Kalau gitu lebih jelas ya. Cuman istilahnya ini yang dibatasi itu kalau kayak gini, berarti apa? Berarti innama 'indaka Zaidun, hanya saja yang di sisimu itu Z saja gitu loh. Berarti ada orang lain? Ada enggak ada? Enggak ada ya. Tapi kalau dibalik, innama Zaidun 'indak, hanya saja Z itu di sisimu. Ada orang lain? Ada ya, orang lain ada, cuman Z itu enggak di mana-mana, cuma di sisi mutlak itu loh. Jadi bedakan maknanya ya. Kalau yang sini yang dibatasi itu orangnya, kalau innama 'indaka Zaidun, tapi kalau dibalik innama Zaidun 'indak, yang dibatasi itu tempatnya. Z itu hanya di sisimu, tapi enggak di mana-mana. Bisa jadi Z selain Z ada juga di situ gitu loh. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum, kita lihat yang berikutnya itu. Nah, sebelum kita akhiri, paham insyaallah ya. Jadi sini wajib ya karena fungsinya untuk hasr tadi itu. Wajibnya kenapa? Karena fungsinya untuk hasr pembatasan. Karena seharusnya di apa? Yang semula seharusnya mubtada itu diawalkan kemudian diakhirkan memberikan faedah hasr. Pembatasan di situ barakallahu fikum. Tapi taunya pembatasan dari mana? Dari innamal a'malu binniyat. Kan sekarang batas hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Indaka, apa arabnya indaka? Innama indaka Zaidun. Indaka fil makan mansubun ala dhafiyah al-makaniyah. Bahwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi maqali jarri mudhaf ilaih. Naam. Zaidun mubtada'un muakhkhar. Apa? Marfu'un wa atrafihi. Wa ala atrafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Apa terus? Ingat enggak tadi? Indaka shibul jumlah. apa? Wa shibul jumlah muta'alliqun
bi khabarin muqaddamin mahdhufin taqdiruhu ka'inan aw mustaqim. Naam, caranya gitu ya. Inna itu harfu taukid, maknanya namanya kafah. Inna makfufah namanya. Kafah itu penghalang, inna itu makfufah yang dihalang-halangi. Paham ya? Karena inna di situ beramal enggak di situ? Enggak beramal karena dihalang oleh ma itu. Ma itulah yang menghalangi inna enggak beramal. Seharusnya inna itu beramal seharusnya. Apa amalannya? Tansibul khabar tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Naam, itu aslinya kan? Tapi kenapa di situ enggak beramal? Karena ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Ma apa namanya? Maka fa inna namanya apa namanya? Inna namanya apa di situ? Yang dihalangi. Berarti bahasa Arabnya Makfuf. makfufah. Jadi antum i'rabnya nanti bisa dua. Innama kafah wa makfufah itu boleh juga. Mabniun 'ala sukun la i'rab. Atau inna harfu taukidin mulghah. Mulghah itu enggak diamalkan itu. Namanya ma kafah. Paham itu insyaallah ya? Kafah itu yang menghalang-halangi inna enggak beramal itu loh. Nah, kalau beramal kan seharusnya bacanya apa? Inna ma'indaka apa? Zaidan. Kalau beramal loh ya. Tapi enggak beramal di situ. Mohon insyaallah ya. Berikutnya. Wa qouli ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Ini juga yang wajib ini. Naam. Wa nahfu fi dari rajulun, ini juga yang wajib. Maksudnya wajib bagaimana sih? Wajib mendahulukan khabarnya. Kalau yang ayat perhatikan am 'ala qulubin aqfaluha. Aqfaluha itu hanya kembali ke mana itu kira-kira? Am 'ala qulubin am 'ala qulubin aqfaluha. Nah, itu kan hanya kembali ke mana nih? Ke qulub. Ya enggak? Nah, ini wajib didahulukan. Aqfalu ini adalah mubtada muakhar. Paham ya? 'Ala qulubin jar majrur muta'alliq bil khabar muqaddamin mahdhufin. Ingat-ingat. Nah, karena enggak ada yang mubtada jar majrur itu enggak ada. Bayangan itu mubtada. Enggak ada mubtada jar majrur itu enggak ada. Dzaraf juga enggak ada mubtada. Paham ya? Oleh karena itu aqfalu mubtada muakhar. Nah, hanya ini, haknya kembali ke mana? Namanya ya'ud ila mutaqaddim lafdhan duna rutsbah namanya. Kembali ke mutaqaddim yang sana ya, mutaakhir yang sini. Kembali ke depan secara apa? Secara lafadznya tapi tidak secara urutan. Karena secara urutan seharusnya kemana yang namanya khabar itu mana aslinya? Di belakang. Tapi ini kembali ke depan. Secara lafaz saja, hanya kembali qulub. Karena secara urutan qulub di mana harusnya? Belakang. Aslinya akfaruha apa? Qulubin. Apa ini? Tapi enggak boleh seperti ini. Hak ini kembali mutaakhir lafdz dan merujbatan enggak boleh. Kaidahnya apa? Audud dhamir ila mutaakhir lafdz dan merujbatan la yajuz. Kenapa ini wajib didahulukan barakallahu fikum khabarnya? Karena kalau seandainya mubtada didahulukan akan mengharuskan apa? Kembalinya dhamir ke mubtada mutaakhir lafdhan wa rutsbatan. Audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutsbatan la yajuz. Kembalinya dhamir ke belakang secara urutan secara lafaz itu enggak boleh. Secara urutan memang di belakang kan ini qulubnya. Ya enggak? Setelah lafaz juga kembali ke belakang. Ini enggak boleh seperti ini. Oleh karena itu wajib didahulukan khabarnya. Ini masih seputar apa yang wajib didahulukan khabarnya tadi kan? Paham ya? Jadi kenapa Ustaz enggak boleh didahulukan Ustaz? Kok enggak boleh dibalik? Karena kalau kamu membalik nanti mengharuskan mengembalikan dhamir ke mutaakhir lafdhan wa rutsbatan. Ini kaidahnya gitu ya. Dalam jurumnya memang enggak ada. Ini baru apa di mutammah ini. Nanti kotor ada lagi seperti ini. Alfiyah juga ada lagi. Paham? Jadi antum yang antum ambil pusatnya adalah apa? Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutsbatan. Kembalinya dhamir ke mutaakhir secara lafaz dan secara urutan itu enggak boleh. Paham ya? Yang boleh apa yang boleh? Yang boleh yang mana dhamir itu, yang namanya dhamir itu kembalinya seringnya ke mutaqaddim. Secara lafaz, secara urutan atau secara lafaz atau secara tanpa urutan seperti itu. Kalau ini kan kembali mutaqaddim lafdhan duna rutsbah. Duna rutsbahnya kecuali urutan. Maksudnya itu urutannya kan seharusnya di akhir seperti ini. Lafaznya kembali ke depan itu loh. Yang pusing ya enggak masalah ya, yang penting itu kaidahnya seperti itu. Yang dilarang itu
kembali domir kepada mutaakhir lafz dan rujbatan dilarang. Antum perhatikan semua domir-domir kembali kemana? Belakang? Ke depan? Ya enggak? Ke depan. Jarang sekali ke belakang. Nah, kalau kembali ke belakang sampai lafaz dan urutannya enggak boleh gitu loh. Paham soalnya ya? Nah, yang terakhir wa nahwu fid dari rajulun. Fid dari rajulun barakallahu fikum. Nah, nanti kalau enggak paham ya diulang-ulang sendiri ya. Insyaallah itu mudah nih. Kalau anak sudah paham, kalau antum enggak tahu. Allah Ustaz. Nah, fid dari rajulun. Fid dari rajulun. Nah, ini wajib juga nih. Jangan sembarangan ini. Dibolak-balik enggak boleh ini. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena rajulun ini mubtada' nakirah. Ingat-ingat. Al-asl fil mubtada' ayyakuna ma'rifatan wa yajuzu ityanul mubtada' nakiratan bi musawwighin minal musawwighatan. Itu udah kita lewati kan? Hukum asal namanya mubtada' itu adalah apa? Ma'rifah. Boleh mendatangkan dalam bentuk nakirah, tapi harus ada apa? Faktor-faktor yang bolehkan. Apa maksudnya ya? Nah ini di antaranya apa? Di antaranya wajibnya mendahulukan barakallahu fikum khabar jar majrur madzaraf ini. Nah, baru mubtada' nakirah enggak masalah, rajulun. Fid dari rajulun. Belum? Fid dari rajulun. Nah, rajulun ini kan masuk dalam rangkaian apa? Wajibnya didahulukan khabarnya kan? Nah, ini enggak boleh rajulun fid dar, boleh enggak? Rajulun fid dar, boleh enggak? Kalau zaidun lain, fid dari zaidun boleh, zaidun fid dar boleh karena zaidun ma'rifah. Kalau ini rajulun nakirah enggak? Wajib enggak seperti ini? Wajib. Boleh enggak didahulukan? Tidak boleh. Enggak boleh kalau tanpa musawwigh yang lainnya. Tapi boleh kalau ada musawwigh yang lain. Kasih apa? Istifham, selesai. Ar-rajulun fid dar. Boleh enggak? Boleh kan? Belum? Nah, jadi sebenarnya bahasa Arab itu luas sekali ya. Cuman kalau yang susunnya fid dari rajulun wajib seperti itu. Kalau antum mau balik rajulun fid dar boleh enggak? Enggak boleh. Lah terus bagaimana biar boleh kasih istifham? Ar-rajulun fid dar. Boleh enggak? Boleh. Musawwifnya ingat aja, ada istifham, ada yang disifati, ada yang dimudhaf kepada nakirah yang lainnya. Ya enggak? Seperti itu. Itu semuanya ya perlu diulang-ulang dan perlu dihafal ya. Nah, berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada iskal?